Jadi gini ya Mas ya, itu pertanyaan pertama kali bukan dari orang luar. Nih suami, kamu nggak malu? Kamu kan dokter. Maksudnya orang pasti juga pernah ketemu kamu. Nanti kan di sosial media kan, pasti ada yang tahu. Terus ini kok dokter kok nge-live gitu. Jujur ya Mas, aku jadi dokter itu sebenarnya ya, untuk yang pertama tuh bukan masalah uang ya. Karena kenapa sih aku dulu mau jadi dokter, aku cerita dikit ya. Dulu tuh aku ada sakit tumor. Terus ada dokter yang ngambil tumor itu, terus sebenarnya jinak sih. Cuman kan waktu itu aku Dokter anak siapa? SMA, dokter bedah. Dan dinyatakan jinak, bahagianya luar biasa. Terus dari situ aku ngeliat, ya Allah, profesi dokter ini mulia ya. Bukan karena uang ya, jujur sumpah bukan karena uang. Mulia sekali bantu orang gitu. Jadi awalnya dari situ. Terus akhirnya ke picu. Jadi aku nggak ada background dokter sama sekali. Aku masuk dunia kedokteran itu pure asli karena dari niat aku dan izin juga ya sama orang tua, terus dibolehin. Ya udah akhirnya orang tua dengan sekuat tenaga biayain, karena bukan, sekali lagi bukan orang Dari keluarga yang medis dan bukan yang mampu banget juga. Jadi aku juga harus on point nih, harus selesai pendidikannya dari situ. Jadi intinya awalnya untuk memang membantu. Terus aku ngelihat potensi live ini kan orang di belakang aku kan banyak ya, kayak ada tim packing, ada tim yang pertama produksi sih, karena aku tahu dulu COVID, penjualan ini, pengrajin ini tuh pada banyak yang nggak punya kerjaan Mas, karena kan permintaan menurun. Nah terus aku di situ dengan ada live TikTok ini yang dipelopori dulu sama suami, jadi bangkit lagi loh ini. Jadi orang-orang itu yang awalnya nggak kerja jadi kerja, sama aja membantu kan. Maksudnya apa bedanya membantu dalam segi ngerawat orang sama membantu sama pengrajin-pengrajin ini meningkatkan perekonomian mereka gitu. Menurut aku ya, selagi aku nggak jual barang haram ya, kan aku orang muslim ya, nggak jual barang haram, nggak jual produk-produk yang berbahaya, nggak jual sesuatu yang merugikan orang, nggak ada masalah. Gengsi, kalau kita nurutin gengsi nggak ada habisnya, nggak berkembang. Jadi walaupun itu sering banget ditanya, sampai ini yang sering banget tanya suami ini, kamu nggak gengsi? Kasihan loh, Mas. Makanya kemarin itu saya pakai karyawan nge-live nambah 3 orang biar dia itu alah santai aja. Ternyata di TikTok itu nggak bisa Mas, pakai ganti orang malah tambah turun trafficnya. Kayaknya TikTok ini milih dia, ya sudah, akhirnya dia aja yang ku jadikan host live. Kalau aku ya Mas ya, kembali lagi nggak semua dokter ya. Jadi kadang ada, kalau aku pribadi ya, aku nggak mau ngomongin dokter yang lain ya. Kalau aku pribadi ya Mas, karena ya itu tadi aku bukan dari medis ya. Jadi maksudnya apa salahnya sih bantu suami gitu loh? Apa salahnya sih berbisnis walaupun dengan titel dokter? Sebenarnya banyak kok. Cuman ya kembali lagi ke pribadi dokter itu sendiri ya. Kalau aku sih jujur sebenarnya intinya bantu ya, bantu suami dan bantu ini perekonomian. Kalau aku bisa ya kenapa enggak? Sebenarnya kalau aku dokternya masih jalan, karena sekarang kan aku juga masih praktek di klinik lab juga, jadi dokter konsultan, jadi tetap jalan. Dan setelah pulang dari sana, Tapi hasilnya mana banyak? jujur ya, kalau ngomongin masalah pendapatan itu ini ya. Soalnya aku bukan dokter spesialis ya. Lebih banyak mana maksudnya? Dokter umum kan. Soalnya kalau dari Antara gaji karyawan dokter sama Iya. hasil nge-live jualan wajan. ya pasti live wajan ya. Jauh. Ya, jujur aja. Kembali lagi ke poin pertama, aku nggak ngejar. Alhamdulillah itu kayak nilai plus aja. Kita dapat rezeki lebih di wajan ini, alhamdulillah. Kadang saya sebagai pengusaha itu miris loh Mas. Lihat dokter di Indonesia itu. Saya kan pengusaha ya juga. Dokter ini sekolahnya mahal, masuknya aja susah, mahal iya, di pressure ya kan, waktu sekolah. Setelah lulus ternyata ya begitu, gak dihargain di Indonesia, gak sesuai lah. Kadang kasihan, bukan kasihan sama istri saya dan dokter-dokter seluruh Indonesia lah. Lucu lah dengan gaji segitu. Ya kalau saya ya bersyukurlah saya ditakdirkan lahir di keluarga pengusaha dan PNS ya Bapak. Jadi bisa belajar keduanya dan memberi ilmu ke saya tentang bisnis, tentang pegawai, cara mainnya kayak gimana. Mungkin tanpa beliau ya nggak bisa survive lah di Tulungagung saya. Bisa hancur lah waktu itu loh Mas. Tapi untungnya ada jalan, walaupun agak susah di awal ya, tapi kedepannya ternyata alhamdulillah jalan jualan wajan ini Mas. Ya namanya takdir, gak ada yang tahu, ternyata hokiku di sini. Hokiku di wajan. Makanya buat kalian-kalian kan sekarang ada stigma pewaris.
perintis gitu ya Mas. Jangan malu lah jadi pewaris. Kita nggak warisin duit atau apa, kita warisin ilmu dan hoki. Malah beruntung, privilege-nya di situ Mas. Produk kita sudah dikenal orang karena orang tua kita dulu. Jadi nggak terlalu ngoyo buat masarin produk. Tetap tanpa keluarga, tanpa orang tua ya susah masarin ini Mas. Kalau sekarang itu udah di comfort zone ya Mas. Sudah di zona nyaman ya Mas. Aku sebenarnya pengen tantangan baru. Gimana caranya produkku ini, NASA Aluminium ini ada di seluruh Indonesia Mas. Jadi orang Sumatera pengen wajan di sana tokonya ada. Orang Bandung toko offline-nya ada. Mungkin kedepannya franchise itu Mas. Dan pengen jadi brand besar gitu loh. Ini kan NASA Aluminium kan brand kita sendiri. Brand UMKM. UMKM kan. UMKM. Ya semoga bisa kayak tembus brand-brand nasional, kayak dilirik brand pemerintah, besar. dikasih fasilitas itu. Kita tahu kan kita punya pemerintah ya Mas. Tujuan saya itu bukan bersaing Mas. Survive. Agar bisa hidup sudah. Alhamdulillah Mas. Hidup yang bahagianya hanya sekedar ngopi, rokokan, terus ngelihat anak-anak seneng, keluarga bisa makan, udah cukup lah buat aku itu Mas. Ya kalau sampai lebih ya itu dari Allah sudah Mas. Jadi gini, aku tiap live itu kan banyak sebenarnya dari orang luar negeri ya. Kayak dari Singapura, Australia itu sering loh datang di live. Nggak tahu ya dari mungkin karena TikTok itu seluruh dunia lah ya. Malah penginku itu kalau bisa sampai nih ke luar negeri itu bisa ekspor ke luar negeri lah. Ya semoga Tapi lah, susah. amin. Ya kan nggak ada yang tahu. Ya. Ya namanya juga impian. Makanya aku punya istilah itu ya, ketika otak kita itu tidak bisa melihat fakta yang terjadi itu di situ ada Tuhan yang membantu itu. Makanya sampai detik ini saya masih takjub, kok bisa ya, orang bener. beli wajan. Menurut logikaku itu nggak masuk akal, tapi faktanya iya. Di situ Tuhan itu menunjukkan keberadaannya gitu. Jadi Tuhan itu nggak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan lewat ini loh. Kok bisa? Nggak masuk akal, tapi kejadian. Dan buat teman-teman jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah putus asa ketika mengalami posisi drop. Karena di saat kita ngedrop, itulah pecutan buat kita bisa bangkit dari kegagalan. Saya Ade Ayu Permatasari, di samping saya ini ada suami saya, Yaya Sukmawan, kami dari NASA Aluminium yang bertempat di Tulungagung, Jawa Timur. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.